Tema firman pada hari ini adalah ketika keledai berbicara. Nah, aneh bukan? Keledai kok berbicara? Tapi ini memang terjadi di dalam Alkitab, kita boleh melihatnya. Mari kita buka bersama-sama Kitab Bilangan bab 22. Kita akan pakai bacaan ini terus sampai bab 24 nanti. Jadi 22 sampai 24. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa baru saja mengalahkan bangsa Amori. Sihon, Raja Amori, yang mengira bahwa mereka bisa menaklukkan bangsa Israel, ternyata kalah karena Tuhan membantu mereka. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di sekitar itu merasa takut, gentar akan umat Israel karena begitu berkuasanya, begitu hebatnya. Nah, ada seorang raja namanya Balak bin Zippor, raja dari Moab. Ia juga melihat itu. Ia melihat bangsa Israel sudah semakin dekat kepada mereka. Lalu dia takut. Dia gentar karena Israel dilindungi oleh Tuhan. Maka dia mau mencari akal bagaimana caranya menaklukkan bangsa Israel. Pada waktu itu ada seorang yang dipilih Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan secara khusus, namanya Bileam bin Beor. Pada ayat kelima kita bisa melihat Bileam bin Beor. Dia adalah seorang nabi, tapi tidak seperti nabi-nabi besar lainnya. Dia adalah orang yang dipakai secara khusus oleh Tuhan. Orang ini hebat. Sebab apa? Kita melihat pada ayat ke-6, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ini kata Raja Moab kepada Bileam. Kenapa dia berkata demikian? Sebab memang ada bukti bahwa Bileam dipakai oleh Tuhan. Kata-kata yang dia keluarkan, kalau dia mengutuk orang, maka orang itu terkutuk. Kalau dia memberkati orang, maka orang itu terberkati. Maka Raja Moab, dalam hal ini Balak, dia mencoba untuk mencari Bileam untuk minta pertolongan supaya Bileam mengutuk orang-orang Israel, supaya orang Israel tidak menang perang. Lalu dia mengutus utusan kepada Bileam. Dan apa katanya kepada Bileam? Kita lihat pada ayat kelima. Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaukannya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Luar biasa, saudara. Orang ini sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Orang-orang datang dengan membawa upah, membawa barang yang banyak sekali, harta benda, untuk diberikan kepada Bileam seandainya dia mau menuruti keinginan raja itu. Apa jawab Bileam? Kita lihat pada ayat ke-8. Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lihat, Bileam tidak karena melihat harta benda yang begitu banyak yang mau diberikan padanya, lalu langsung setuju untuk mengutuk bangsa Israel. Tidak. Dia pertama-tama mencari tahu kehendak Tuhan apa dulu. Bermalam dulu, saya akan berdoa. Dia tidak buru-buru, saudara. Ada banyak orang kalau berdoa ingin buru-buru dijawab. Bileam tidak buru-buru. Dia datang, duduk tenang, mau mencari kehendak Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Mencari kehendak Tuhan. Seringkali kita mencari kehendak kita sendiri. Waktu itu Allah datang pada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zippor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Jadi Bileam menyampaikan pesan, apa kehendaknya kepada Tuhan, apa yang dia ragukan.
apa yang dia inginkan. Dan Allah menjawabnya, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ternyata maunya Tuhan beda dengan maunya orang-orang itu. Tuhan katakan jangan mengutuk bangsa itu, karena bangsa itu adalah bangsa yang sudah diberkati. Jangan mengutuk. Lalu apakah Bileam taat? Kita melihat, bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Dia sampaikan apa adanya. Di sini adalah satu bentuk ketaatan. Ketika Tuhan katakan tidak boleh mengutuk, dia sampaikan, saya tidak boleh mengutuk. Dia menuruti kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Musuh-musuh tidak begitu saja menyerah. Mereka cari jalan yang lain. Balak lalu kumpulkan pemuka-pemuka yang lebih tinggi jabatannya. Dia kumpulkan harta lebih banyak lagi. Datang sekali lagi kepada Bileam, supaya dia mendengarkan maunya mereka, supaya dia sungguh-sungguh mengutuk orang-orang Israel. Mereka mencoba lagi. Jadi saudara, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kalau kita sungguh mau menuruti firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan, setan tidak pernah akan beristirahat. Dia akan terus mencari jalan untuk mengalahkan kita. Balak mengutus utusan lebih banyak lagi, uang yang lebih banyak lagi. Dan apa yang terjadi ketika mereka datang lagi pada Bileam? Bileam berkata demikian. Perhatikan baik-baik kalimat ini pada ayat yang ke-18. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Coba kita simak kalimat ini. Apa arti kalimat ini? Kalau kita melihat sepintas saja, kalimat ini berarti aku tetap taat kepada Tuhan. Aku tidak akan melanggar perintah Tuhan. Ya apa tidak? Ya. Tetapi saudara, kalau kita lihat kalimat pertama di atas, tersembunyi tipu muslihat di situ. Dikatakan, sekalipun engkau memberikan padaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak mau. Depan memang benar, aku tidak mau. Tetapi di belakang, belakangnya dikatakan apa? Baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Dia sudah tahu firman Tuhan apa. Dia sudah tahu kehendak Tuhan apa. Tidak boleh mengutuk bangsa Israel, tetapi melihat emas yang lebih banyak, engkau tunggu dulu, saya tanya Tuhan lagi. Saudara, kita sering begitu. Tuhan katakan tidak boleh. Kita tunda-tunda, tunggu dulu, biar Tuhan hatinya dingin. Siapa tahu Tuhan menyesal, siapa tahu Tuhan mengubah pendapat. Itu bukan mencari kehendak Tuhan, itu mencari kehendak sendiri. Di depan seakan-akan Bileam taat kepada Tuhan, tetapi di belakang dia tidak taat pada Tuhan. Dia masih mencari kesempatan, bagaimana caranya saya bisa dapatkan harta itu. Tunggu dulu, saya akan bertanya lagi. Padahal Tuhan hanya bersabda satu kali, cukup. Dia ingin bertanya lagi. Itu adalah doa yang ragu-ragu. Itu adalah doa yang mencari kehendak sendiri. Doa yang demikian dikutuk oleh Tuhan. Di mana buktinya? Mari kita buka bersama Yehezkiel bab 14 ayat 1 sampai dengan 4. Yehezkiel bab 14 ayat 1 sampai dengan 4. Di situ pada ayat ketiga dikatakan, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya, dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku?
Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, kita bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi berhala-berhala yang kita bawa kepada Tuhan. Apa itu berhala? Keinginan kita sendiri, keinginan yang menguntungkan diri kita sendiri, keinginan dan permintaan kita yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan umat manusia, yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa kita, yang mungkin bahkan akan membahayakan jiwa kita. Itu adalah batu sandungan, kata Tuhan. Jika kita berdoa dengan cara demikian, itu adalah doa Bileam, doa ala Bileam. Artinya seakan-akan mencari kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Ada seorang nona, dia naksir seorang pemuda. Dia merasa dia harus menikah dengan pemuda ini, tetapi pemuda ini tidak mau padanya, tidak setuju menikah dengan dia. Lalu dia datang kepada pemuka agama, dia berkonsultasi. Pemuka agama bertanya, kalau kita berdoa, kita harus mencari kehendak Tuhan, betul apa tidak? Betul, saya juga demikian. Kalau kita mempunyai perkara, baiklah kita berdoa, kita mendoakan perkara itu, betul apa tidak? Betul. Kalau kita sungguh mau mencari kehendak Tuhan, hendaknya kita mendengarkan setiap kehendak Tuhan, betul apa tidak? Betul. Memang saya sudah melakukan semua itu, tetapi pemuda itulah yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang saya pahami adalah bahwa dia harus menikah dengan saya. Kehendak Tuhan kan? Kehendak dia, saudara. Wong pemudanya tidak mau kok. Kehendak dia. Kita sering jadikan kehendak kita sebagai kehendak Tuhan. Kita tukar. Pernah ada seorang pemuda, dia bertemu dengan seorang pemudi pada saat perayaan Natal, dan dia suka sekali kepada pemudi itu. Lalu dia berkata dalam hati, jika tahun depan pada saat perayaan Natal saya bertemu dengan dia sekali lagi, berarti Tuhan menjodohkan saya dengan dia. Jika, itu jikanya siapa? Jikanya dia. Memang tahun depan dia bertemu lagi, pemudinya lihat dia saja tidak, tapi dia anggap kehendak Tuhan dia berjodoh. Tidak terjadi, saudara. Itu bukan kehendak Tuhan, kehendak dia sendiri. Kalau kita ulangan, tidak bisa mengerjakan soal karena otak kosong misalnya, lalu kita melihat di depan kita ada anak yang pinter, dia sudah ngisi penuh, sudah banyak, sudah hampir selesai. Kita berdoa, Tuhan, berilah saya kesempatan supaya anak itu memberikan contekan kepada saya. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Itu kehendak dia, menguntungkan dia sendiri, dan tidak benar, tidak jujur. Nah, kita sering menggunakan itu sebagai kehendak Tuhan. Itu adalah doa model Bileam. Mendahulukan kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Tuhan sudah jelas mengatakan kepada dia, jangan mengutuk bangsa Israel, sebab mereka bangsa yang terberkati. Tetapi dia begitu melihat emas banyak, dia lalu katakan, emasmu aku tidak perlu karena aku harus taat pada Tuhan. Tetapi tunggu dulu ya, saya datang pada Tuhan, saya bertanya sekali lagi. Itulah kesalahan Bileam. Saudara sekalian, doa seperti ini tidak diterima oleh Tuhan. Kita baca dalam Yeskiel tadi dikatakan bahwa jika engkau membawa berhalamu kepadaku pada saat berdoa, maka aku akan menuruti engkau. Menuruti artinya engkau minta sesuatu yang merugikan dirimu sendiri, aku akan buat engkau menerima itu dan engkau akan rugi. Doa yang tidak terberkati, doa yang dikutuk oleh Tuhan. Adakah doa seperti itu? Ada, saudara. Mari kita buka Mazmur 80. Kita buka Mazmur 80 ayat 5. Saya bacakan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Lihat,
Orang-orang ini berdoa, tetapi Tuhan murka sebab doa mereka tidak benar. Berapa lama lagi engkau murka meskipun kami berdoa? Orang berdoa Tuhan murka. Kenapa? Karena doanya tidak benar. Doanya tidak mencari kehendak Tuhan. Doanya mencari kehendak sendiri. Mereka berdoa dalam keadaan hidup tidak benar. Maka doanya ditolak oleh Tuhan. Doa yang dikutuk oleh Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau kita berdoa bukan minta apa saja, sembarang minta apa saja. Meskipun Yesus berkata bahwa jika engkau minta apa saja engkau akan diberi. Apa saja itu apa? Apa saja yang berkaitan dengan keselamatan kita, dengan keselamatan manusia, dengan rencana Allah. Bukan apa saja yang merusak rencana Allah, atau apa saja yang membuat saya jauh dari Allah. Harta benda baik tidak? Baik. Tetapi harta benda seringkali membuat kita jauh dari Allah. Kepintaran baik tidak? Baik. Tapi ada banyak orang setelah pintar jauh dari Allah. Yang seperti itu Allah tidak mau. Permintaan seperti itu adalah permintaan yang salah. Membawa berhala-berhala. Ada banyak orang meskipun tidak sungguh-sungguh menyembah di depan patung, tetapi dia dalam hidupnya sangat mengandalkan uangnya, kekuasaannya, ilmu pengetahuannya, bahkan kuasanya. Itu adalah berhala-berhala yang lebih berbahaya daripada hanya sekedar patung saja. Patung tidak ganggu orang, saudara. Anda taruh di meja, ya di meja dia. Anda taruh di lantai, dia di lantai. Dia tidak ganggu orang. Tetapi segala bentuk kuasa, kekayaan itu bisa mempengaruhi hidup kita. Dia bisa berbuat yang baik untuk kita, dia juga bisa berbuat yang buruk untuk kita. Maka saudara, di sini kita lihat doa seperti doa Bileam itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan tidak menerima doa seperti itu. Nah, saudara sekalian, setelah itu apa kata Tuhan setelah mendengarkan doa Bileam seperti itu? Tuhan menjawab pada ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Dengan kata lain, jika engkau memang sudah melihat emas dan engkau ingin pergi dengan mereka, pergilah, boleh. Tapi Tuhan tetap memberi peringatan. Hanya apa yang ku perintahkan kepadamu yang boleh kau lakukan. Pergi boleh, tapi lakukan apa yang ku perintahkan kepadamu. Bukankah itu suatu peringatan? Tapi mengertikah Bileam? Dia tidak mengerti, saudara. Tuhan memang mengizinkan dia pergi, tetapi Tuhan tidak senang. Jadi saudara, kalau kita berbuat jahat, dan pada saat kita berbuat jahat, Tuhan belum menghukum kita, kita belum menemui halangan-halangan atau bahkan pukulan-pukulan, jangan berpikir bahwa memang Tuhan mengizinkan, memang Tuhan senang saya berbuat demikian. Ada banyak orang yang hidupnya tidak benar, tapi dia juga bisa mengusir setan, bisa bikin mukjizat, doakan orang sembuh, saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan memberkati engkau. Sebab apa? Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. Bukan setiap orang, saudara. Berseru memang penting, tetapi perbuatan jauh lebih penting. Kita melihat di sini, Tuhan katakan pergi, lalu berangkatlah Bileam. Dia pergi, dia mengendarai keledai betina, pergi bersama dengan pemuka-pemuka Moab itu. Tapi ayat 22 dikatakan, tetapi bangkitlah murka Tuhan. Kenapa Tuhan murka? Sebab Bileam meskipun berangkat, meskipun Tuhan perintahkan dia bahwa dia tidak boleh mengutuk orang Israel, dalam hatinya dia ingin mengutuk orang Israel. Kenapa? Supaya dapat harta. Di mana buktinya dia mengutuk orang Israel? Di sini belum ada. Mari kita buka bersama-sama kitab Ulangan 23 ayat 4 sampai dengan 5. Ulangan 23, 4 sampai 5.
Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Engkau ini adalah Israel. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi meskipun Bileam berniat mengutuk orang-orang Israel, Tuhan Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dia tetap melawan Tuhan. Maka Tuhan murka kepadanya. Bukti-bukti lain Anda bisa melihat juga ada di Nehemia bab 13 ayat 2, atau di Yosua bab 24 ayat 9 sampai 10, isinya kira-kira sama. Nah, bagaimana Tuhan murka padanya? Tuhan mengutus seorang malaikat yang membawa pedang. Untuk apa? Untuk membunuh Bileam. Kita lihat perjalanan Bileam. Berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Jadi lihat, Bileam mengendarai keledai. Keledainya ini melihat ada malaikat di depan bersinar bawa pedang. Menakutkan sekali. Tetapi Bileam tidak melihat. Keledainya menyimpang masuk ke ladang. Maka Bileam marah. Dia pukul keledainya supaya kembali. Memang keledainya kembali. Saudara, kadang-kadang ketika kita mempunyai keledai-keledai, yaitu keinginan-keinginan kita yang tak teratur, yang untuk menyenangkan diri sendiri, bahkan keinginan untuk merusak orang lain. Tetapi Tuhan peringatkan kita, Tuhan simpangkan keinginan itu, Tuhan belokkan, kita marah, kita pukul, kita paksa dia kembali. Bileam juga demikian. Dia paksa keledainya kembali. Padahal keledainya menyingkir supaya mereka tidak terbunuh. Malaikat datang dengan pedang. 1 kali menyingkir. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Jadi mereka sampai di kebun anggur, kiri kanannya ada tembok, sempit jalannya. Nah, disitulah malaikat muncul lagi. Apa reaksi keledai? Karena ketakutan dia menyimpang lagi, dia menyingkir, tetapi karena tembok, maka dia menghimpitkan badannya ke tembok. Kaki Bileam terluka, terhimpit di situ. Itu adalah peringatan kedua. Tetapi apakah Bileam bertobat? Apakah dia sadar? Dia tidak sadar. Dia tetap marah. Dia pukul lagi keledainya. Tuhan berkali-kali peringatkan kita. Pada saat seorang anak mulai kenal narkoba, pada saat dia sudah mulai kekurangan uang, mulai mencuri, itu peringatan Tuhan. Hidupmu tidak sejahtera. Tapi apakah orang mendengar? Seringkali dia terus sampai semakin buruk. Pada saat orang berselingkuh, seorang suami berselingkuh, bukan tiba-tiba berselingkuh. Saya tidak percaya ada orang tiba-tiba berselingkuh. Mula-mula mungkin baru kenalan biasa saja, alasannya mau bisnis ini dan itu. Lama kelamaan terjadilah. Apakah di tengah-tengah itu tidak ada peringatan? Pasti ada peringatan. Salah satu peringatan adalah istrinya mulai curiga, istrinya ngomel, cemburu, bertingkah aneh-aneh. Itu adalah peringatan, saudara. Jadi kalau di dalam rumah ada orang ngomel-ngomel, ada orang bertingkah aneh-aneh, jangan Anda katakan gila sudah. Tidak. Itu adalah peringatan. Amati mengapa orang berbuat demikian.